cabut dipindah oleh milik Pemkot. Iku ndak ngomongnya kuwi. Sehingga dari tanah umum sing miliki niku secara tam niku wau Pemkot, terus dari pihak Pak Ahmad iku minta izin kepada pemerintah untuk dibangunkan masjid. Akhirnya niku wau mereka lomba-lomba mencari sumbangan, akhirnya sudah cukup dibangunkan menjadi masjid, maka hal tersebut niku status menjadi masjid. Sepakat nggih? Pun dua-duanya dua-dua jadi hujahnya dari Gus Wahid itu dijadikan rujukan juga. Panjenengan matur niku monggo niku dadi rujukan. Lek sing niku wau arahnya niku kan statusnya tanah. Lek niki arahe tanah sudah tidak diragukan statusnya. Jadi kan kalau tingkat-tingkat kalau ya Pak. Kalau kan matur Korea atau yang punya wilayah itu desa atau kecamatan atau bisa disebut wali kota. Itu yang punya ikrar. Jadi kalau sudah ikrar itu disahkan, sudah sah. Akhirnya dina dan bagian itu diizinkan, dilakukan kan gitu. Dengan izin ke otomatis muncul ikrar apa dereng? Dengan sendirinya itu. Izin. Dengan sendirinya. Izin diiyani. Iya. Pun ikrar apa dereng? Lah niku nggih pun ikrar ngoten. Lah nggih. Nggih pun, Pak. Nggih sampun. Nggih. Ikrar sudah sah. Cuma niku wau tidak milik tempat itu wau. Tidak milik tam. Lah, arepe piye wong ketika kita mengizinkan ke situ bukan milik pribadi ya, milik pemerintah. Pemerintah itu termasuk tam apa mboten niku cara milik. Lah nggih. Ketika itu memang diterapkan dan bagian menyerahkan, maka status tanahnya itu akan menjadi wakaf dengan sendirinya ketika pemerintah itu istilahnya mengizinkan tadi. Tapi kenyataan di sini kan tidak. Cuma izin untuk mendirikan. Lah iya, dadi sing dimiliki niku wau bangunane boten tanahe. Ini kan yang diizinkan nanti bangunnya. Bangunannya niku salah di masjid. Pak Insyaallah Pak Yi. Kalau Pemda atau wali kota mau diizinkan itu hak milik untuk dilakukan Pak Insyaallah bisa. Diskusi ini balik nih. Memang di statusnya ngoten niku. Neng Didi mau berhak memiliki, menempati, tapi tidak berhak untuk menjual dari ahli Korea tentang niku wau. Memang yo pasung disediakan untuk fasilitas umum. Pas iku dadine masjid. Sah wonten masjid niku wau. Lah saya pun Al-Fatihah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun niki kan modal sampun dalu ugi. Saya kira sekilas untuk yang nomor 2 niku apakah harus ada ikrar dari Pak Ahmad atau panitia bangunan kalau bangunan tersebut bisa menjadi masjid. Sudah secara otomatis sudah terjawab ya. Ikrarnya dalam rangka pembangunan tadi. Ya maksudnya itu loh, ada pertanyaan satu, ada pertanyaan dua. Itu sebetulnya ada pertimbangan. Kenapa muncul pertanyaan dua? Artinya ada membuat suatu permasalahan pertanyaan dua. Berarti pertanyaan dua ini ada kaitannya dengan pertanyaan satu. Itu sebenarnya yang jadi pertanyakan tak delok model ngono kuwi sudah memenuhi ikrar wakaf apa uruf. Nah ini loh yang kita itu hati-hatinya di situ dari pengurus NU. Ini derek dawe rumus niki sementara kita
Satu. Yang kedua itu include Nah. karena yang pertama itu sudah tadi diputuskan sudah dengan menjadi dinas sudah menjadi masjid ya kalau ingin jadi masjid nggak perlu ekstra. Kalau gitu, tapi ketika tidak itu nanti perlu akhirnya. Iya kan betul satu kedua ini sebenarnya gugur. Makanya kenapa ada pertanyaan? Kenapa ada pertanyaan kedua? Karena dari satu. Pertanyaan kedua itu jaganya saya cuma satu masjid. Oke. Langsung. Ya, jangan dimasukin. Ending waktunya. 5 menit 10 menit niki untuk semua saya sudah cukup sama cekap niki monggo menawi wonten ingkang konsultasi syariah. 5 menit atau 10 menit mawon. Mungkin pertanyaan juga bisa. Nanti akan kita jadikan bahan pembahasan bulan depan. Saking bapak-bapak yang wonten Jawi, mungkin wonten permasalahan, monggo ngesane konsultasi. Nggih. Tapi bodoh banget ini. Tapi mati ya. Stop sih. Gimana stop sih yang jawirin. Bagi prioritaskan yang jawirin. Oke. Dari yang berarti. Oke, mungkin saking sohibul bed ranting mabatil niki jalan mayang wonten bapak-bapak. Iya, Mbak Wikin. Niki mumpung kepanggih niki. Mumpung kepanggih LPM. Ada masalah apa terserah. Bulan apa monggo. Nggih. Gus. Pak Gus. Lain monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu telepon. Ini gua bagi nangketaken gini. Kalau pernah ditangkap di kali lincah masalah nopo kapling pemakaman, nopo kapling pemakaman. Terus wonten suatu masjid niku tengah jene niku wonten pemakaman. Lah pemakaman niku disadi. Niku umumnya padahal itu posisinya statusnya niku wakaf. Statusnya ngaji niku wakaf. Lajeng ketika niku disadi otomatis kan selamanya boten sakit. Tapi kaya dipindah. Jadi iki menjual masjid untuk kayak intine berarti. Makam Niku Derek menawi boten disadi niku mungkin kan tasih sakit di kancane ngoten. Lah itu di sadi kan boten sakit kan ngoten. tanah pemakaman ya kan bisa sih. Ya sementara hasilnya dari uang itu mungkin terus digunakan untuk masjid. Terus langsung mau ke GPR bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu diklarifikasi dari Soebul Asila, yang saya tangkap itu satu, tanah kuburan itu berada di tanah wakaf milik masjid, bukan wakaf masjid. Ngerti nggih? Itu Soebul Asila itu. Itu depan masjid atau belakang masjid? Iya, pulau di masjid Mas. Wilayah itu kan depannya belakangnya. Depan imam. Depan imam. Depan masjid. Dan terus posisinya ke depannya itu jelas-jelas kasih lokasi wakaf. Terus bukan pemilik masjid bukan. Jadi lokasi wakaf itu memang sengaja di depannya itu kasih wonten kurang. Waduh, iki tambah kuat nek ingin rencana. Terus niku lene kok Ngapunten, untuk menjawab itu
yang satu yang harus dijelaskan adalah wakifnya itu bilangnya bagaimana. Apa ya kita wakaf ning masjid, apa ya tak wakaf ning masjid sak butuhe liyane nggih sembarang. Soalnya begini Pak, status tanah wakaf itu mengikuti wakifnya. Semisal begini, kalau itu wakifnya itu menghendaki semuanya untuk masjid dan bolo-bolo nih, dan artinya tidak mencantumkan untuk kuburan, maka kuburan itu tidak sah di sana. Kuburan itu maksudnya itu kuburan itu statusnya menjadi tetap masjid, bukan makbarah. Padahal makbarah itu harus wakafan. Jadi makbarah itu harus tanah wakafan. Lah tapi semua kita katakan luzum gitu. Seumpama si wakil itu memang ya sama nggih kuburan rapopo. Semisal begitu, kalau mau menjual tanah wakaf itu sebenarnya ada cara. Ada cara untuk napa jenenge istibdal itu ada cara. Malah seharusnya ya saya menjadi janggal itu tanah kuburan di sana itu kalau sudah dibeli, bahasanya mau ngoten nggih. Kalau sudah dibeli itu nanti yang menjadi haknya yang membeli. Sehingga kalau mau menumpuk setelah baliat ya, kalau langsung ditumpuk kan tidak boleh. Boleh ditumpuk lagi itu setelah jasad yang pertama itu sudah rusak, sudah dikatakan habis oleh alul khibrah. Nah itu nanti harus izin lagi kepada si yang duit itu. Tidak boleh ditarik masjid lagi. Nah kalau yang jenengan tanyakan boleh tidak masjid itu menjual tanahnya, ya boleh sekali. Itu kalau bukan Syafi'iyah, itu di Hanafiyah boleh sekali. Yang penting di sana itu istibdalnya itu maslahah, begitu. Karena tadi jenengan mengatakan, nah ini tanahnya itu sudah luas, kemudian dijual untuk pembangunan masjid, berarti kan ada maslahah di sana. Saya kira kalau begitu jual belinya, menjual tanahnya itu boleh. Cuman ya selanjutnya ya untuk penguburan berikutnya yang di tanah itu masjid tidak boleh menarik lagi. Nah kasusnya mesti masjid menarik lagi nih loh. Nah itu yang harus diluruskan. Kalau kita mengikuti yang boleh untuk menjual tanah wakaf. Tapi kalau kita mengikuti yang tidak boleh, ya sudah. Itu kuburannya ya di sana, uangnya silakan dikembalikan. Karena sekali lagi ya, mengkubur itu sebenarnya tidak harus di tanah wakafan, tanah pribadi juga boleh. Jadi kalau kasusnya itu sudah dibeli, memang dibeli ya, ini malah sah. Kalau diijarkan malah tidak boleh. Karena kuburan itu harus ala takbir, harus selamanya. Pokoknya harus selamanya. Contoh tanah yang dimiliki. 2, tanah wakaf itu kan untuk selamanya. Nah, kalau sudah dimiliki dan dijadikan kuburan, ini kasusnya tidak boleh dijual karena ada jenazahnya di sana. Makanya tidak boleh dijual. Betul, karena kan bukan masalah itu ya, Pak. Meskipun jenengan punya tanah, kalau jenengan bangun ngubur nih wong tuane jenengan, selama wong tuane ini dereng bosok jasate, itu tidak boleh dijual. Tanah itu tidak boleh dijual karena ada jenazahnya. Intinya namung kalih jadi tanah sing teng mburi masjid niku enten kalane mauquf tanah wakafan. Di maslahatul masjid damel mendem napa? Nek para masahin keluarga mendem. Enten tanah sing mauquf, tanah yang diwakafkan. Nah, tanah milkun masjid itu boleh dijual untuk pemakaman masyarakat yang menghendaki dimakamkan di belakang masjid, biasanya 5 juta. Itu langsung bisa setelah dijual nanti tanah yang itu milik siapa? Haknya yang membeli. Terus ditumpuk yang sama betul. Ya asal pokok sing numpuk jadi yang ini. Senapa duitnya di masjid. Nah terus kalau tanah itu tanah wakafan untuk makbaroh, ya berarti lihat
syaratul wakif utubi'a malam yukhalifi syar'an. Syaratnya wakif itu yang boleh dimakamkan di situ siapa? Harus keturunannya Mbah Yai iki. Berarti sing asal dimakamkan itu Mbah Yai itu, bukan asal sekali. Nanti barang wakafan itu la yubahu wala yuhadu. Tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan. Jadi mungkin diselesaikan mawon. Niku tanah milikun lil masjid atau tanah wakafan. Kalau tanah wakafan untuk manggarok yang diizinkan oleh wakil itu siapa saja di situ. Ini Pak, niku saya sebenarnya niku tanah makro wakafan itu batas wakafan itu ya. Upami di depan imaman niku masih ada setan batas wakafan pertama wakaf untuk masjid niku ada setan sekitar 5 meter. Nah itu akhirnya oleh orang kampung dimanfaatkan untuk makan. Dan itu pun dijual per kapling. Oh, Saya pun jelas Ya. soalnya wakaf masjid. Ini Bu. Begini loh Pak, ketika ada seseorang mengatakan ini saya jadikan wakaf masjid, kan wakaf masjid kan ibu awalnya ini, dan itu kudune semuanya dijadikan masjid, kudune. Dan barang ini, like memang wakif mengontrakkan, dan udah barang ini, maksudnya nih kok ketika diketahui ridhonya wakif ngajak oleh Pak Mahfud itu wow. Dan itu ada di masjid dan di kuburan saya kira sulit. Walaupun di kuburan itu yang menyalahi syarat wakif kalian ini. Ini kasusnya di kampung pedesaan Pak. Terus di kampung pedesaan, lajeng posisi masjid itu sudah tua. Terus artinya si wakaf yang niku sinten niku kan pun jelasnya pun boten wonten sing sugeng kan ngoten. Nadir. Nggih. Niku tangkap nadir kok. Tanggal putune. Tangkap Oh nadir, takmir. Sanes takmir nadir. Nadir yang serai. Nadir itu yang ada di sertifikat wakaf. Oh mantan. tanah yang di sekitar masjid itu mungkin yang kebanyakan di tanah di maslahatil masjid. Senes tanah masjid. Tapi apa udah? Tapi gandeng apa loh masalahnya? Tapi satu masjid lawas. Itu bulinya yang termakam. Iya, lawas. Itu biasanya tanah itu yang memang tanahnya Mbah Yai berdiri masjid, sing boten sebagainya masjid. Sehingga itu diwakaf nih. Atau diwakaf nih. Sehingga kuburan Mbah Yai itu disarankan sama ibu atau pondok rebo yang kemudian. Jadi itu tanah milik pribadi, bukan tanah wakaf. Kalau tanah milik pun di masjid itu milik masjid, tapi bukan wakaf milik pun itu boleh dijual. Uangnya kembali kepada masjid. Setelah dijual tanah yang terjual tapi milik siapa ya? Milik yang beli. Ukurannya berapa ya? Sesuai dengan kesepakatan nanti yang dijual berapa ukurannya. Tapi kalau sudah dipatok itu tanah wakaf itu sudah tidak bisa dijual sama. Oke, diputusin bahwa itu dipun ceritanya itu pokok wakafan tentu saja bisa. Ya, tapi nganu itu masih khilaf, itu masih khilaf untuk tidak boleh menjual wakaf itu masih khilaf. Dan kan begini Pak, menjual wakaf itu boleh, syaratnya satu, maslahah bil masjid. Dan masalah bil masjid ini harus baik-baik, mau mindahnya baik-baik. Soalnya satu, karena itu pembangunan, masjid itu lebih butuh tanah kalau butuh bangunan, itu harus ditimbang lagi. Kalau kasusnya nanti butuh bangunan ya silahkan dijual tanah wakafnya sebagian itu boleh. Cuma sekali lagi nanti kalau sudah dijual ya masjid jangan mengaku itu miliknya lagi. Nah kasusnya jenengan kadose ya wis bayar tapi tanah tetap milik masjid kan ngoten kasusnya. Mboten. Kasusnya ngeten terus ketika tanah niku pun ditumbas gitu, uangnya pun dimanfaatkan masjid gitu. Jadi sing dikhawatirkan niku tanah sing sak kotak niku ketika ahli warisnya pun boten wonten tanah niku selamanya akan nganggur. Boten berfungsi ngoten. Tanah itu akan nganggur. Ya mungkin tanah itu nganggur ya mungkin di paringi daulah, li baitul mal. Jadi lek mboten enten ahli waris niku semua barang itu baitul mal. Lek memang tidak ada ahli waris lho nggih. Itu semuanya kembali ke baitul mal. Jadi itu malah sakmono dari negara. Nggih. Ya mau kata iki. Ambil mamluk itu kalau yang miliki meninggal kan punyanya ahli waris dan seterusnya. Tapi kalau ahli warisnya sudah miliki sudah terputus itu milik pemerintah.
Berarti dipasangi apa? Ora, Pernikahan jenazah sudah pemerintah hilang, itu, sudah pemerintah. hancur. Pemerintah Niku lagi. dikuburi malih bisa. Dikuburi malih Oh, kalah. bisa. Tapi masjid tidak boleh meminta uang. Soalnya bukan tanah masjid. Dijual lagi sudah nggak bisa. Itu kan harus ngomong sana sebagai masjid tuh. Iya, iya. Nah, itu jadi kasus yang jadikan itu cara yang paling urgensi adalah penjualan lagi oleh pihak masjid yang menjual tanah orang tadi Iya. tidak boleh. Jadi kasusnya memang seperti itu, Pak. Jangan itu tidak boleh. Terus kasusnya Kalau menurut jadi itu. aku, mesti terus di aku masjid. Barang itu ketika pun lami gitu, ketika didelok lho, anak putunya wis ora ono sing ngopeni gitu. Kuburan didol malih, ngoten lho. Kalau sakit ya. Ini ada pelanggaran yang mobile itu bukan berarti tidak ada orangnya. Mungkin ada orang tapi ahli warisnya masih ada. Nah, itu dibolehin. Ada mobile. Nah itu harus dicari. Wih lo makmu lo gitu sih lah. Kan dimaksud Pak Mahfud ini tahun nasab itu entek kabeh mate kabeh. Sak putu-putu. Sakune mate kabeh bisa. Tsunami katanya. Oh, mati gedung kabeh. Corona. Corona sepiro. Ya, terus yang menjadi problem adalah hanya satu, yaitu penjualan lagi oleh pihak masjid. Titik itu Pak ya. Iya. Penjualan lagi Ya, itu tidak dan boleh. sama kalau ambil manfaatnya itu bisa nggak, Pak? Bisa ya. Ambil manfaatnya itu memang bisa. Manfaatnya. Artinya ambil manfaat dijual itu tadi loh, yang pakokan dijual itu memang ada yang membolehkan itu. Oh boleh, menjual tanah wakaf itu ada yang bolehkan syaratnya satu lebih masyarakat. Lah, karena kan dianggap itu tanah kan memang sekitarnya sudah bentuk makam gitu. Si kosong itu dijual lagi, nomor dijual. Masalahnya bandingannya daripada kosong dari sengaja. Daripada kosong itu aduh apa tuh? Jadi ujungnya belum terbentuk kuburan gitu. nah ini Mungkin ya yang jatuhkan itu aku ketika membeli tanah itu untuk makam ya Pak sakmono kuwi. Di sana itu belum Ngeten lho, Pak. Menjual tanah wakaf itu tidak boleh pertimbangannya cek kosong itu betul pareng. Nggak ada masalah soalnya. Pertimbangannya kudu masyarakat. Iya Pak, itu memang